Manusia akan punah kalau AI terus berkembang. Kira-kira statement ini bakal jadi kenyataan atau hanya sekedar prediksi yang salah? My worst fears are that we, the field, the technology, the industry, cause significant harm to the world. If this technology goes wrong, it can go quite wrong, and we want to be vocal about that. If AI is left unchecked, it poses a, quote, risk of extinction. And to be clear, he is talking about human extinction, our extinction. Belakangan ini, AI menjadi topik yang hangat banget dibicarakan. Mulai dari hal-hal yang baik dan banyak juga yang gak baiknya. Saya mau mengajak kalian untuk memprediksi apa aja yang bisa jadi akan kejadian terhadap manusia dan AI hingga tahun 2100 ke depan. Kita mulai dari tahun ini, yaitu tahun 2023. Tahun ini menandai perkenalan GPT-4, sebuah model AI yang revolusioner. Tetapi apa yang membedakannya? GPT-4 tidak hanya tentang teks lagi. Ia bisa menganalisis gambar, suara, bahkan video. Bayangkan asisten virtual yang tidak hanya memberitahu Anda cuaca, tetapi menunjukkan apa yang harus Anda kenakan berdasarkan perkiraan cuaca hari ini. Kita masuk ke tahun 2026. Mesin pencari digantikan oleh AI. Lompat cepat ke tahun 2026, mesin pencari sudah ketinggalan zaman. Sekarang dunia sudah dikenalkan dengan AGI atau Artificial General Intelligence. Dalam bahasa Indonesianya, kecerdasan umum buatan. AGI adalah bentuk kecerdasan buatan yang memiliki kemampuan untuk memahami, belajar, dan menerapkan semua pengetahuan dalam berbagai bidang, mirip dengan kemampuan intelektual manusia. Dalam kata lain, AGI adalah sistem AI yang memiliki kemampuan untuk memahami dan belajar dari pengalaman, menyelesaikan masalah, dan melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia di berbagai bidang. AGI sangat canggih sehingga mulai menggantikan pekerjaan seperti web developer, akuntan, bahkan pengacara. Bayangkan mengisi pajak Anda dengan bantuan AGI yang mengerti hukum pajak jauh lebih baik daripada manusia. Masuk ke tahun 2028, AGI menjadi hal yang biasa dalam pendidikan dan media. Tahun 2028, AGI ada di mana-mana, terutama dalam pendidikan dan media. AGI bukan hanya alat, ia adalah pencipta. Ia bisa menciptakan musik original, menghasilkan seni, konten video, bahkan merevolusi cara kita mendidik anak-anak kita. Kelas tradisional yang kita kenal berubah. Dengan AGI mengambil peran sebagai pendidik pribadi, AGI perlahan menggantikan guru dan merevolusionerkan sistem edukasi. 2033, era robotika dan pekerjaan. 2023, AGI pindah masuk ke ranah robotika. Di era ini, AGI akan diinstal di dalam robot untuk menyelesaikan beragam tugas, mulai dari manufaktur hingga pekerjaan rumah tangga. Robot yang didorong oleh AGI sekarang menjadi pemandangan umum, mengotomatisasi apa yang dulu kita sebut pekerjaan repetitif, berulang atau pekerjaan buruh. Dari pabrik ke mesin kopi, bahkan di dalam kendaraan, AI sangat terintegrasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Beralih ke tahun 2038, zaman kecerdasan super atau super intelligence. Zaman kecerdasan super atau super intelligence mengacu pada masa depan di mana kecerdasan buatan atau AI telah mencapai tingkat kecerdasan yang jauh melampaui manusia kemampuan intelektualnya di semua bidang, termasuk kreativitas, emosi, dan keterampilan sosial. Dalam skenario ini, AGI tidak hanya memiliki kemampuan untuk memahami dan belajar dari pengalaman serta menyelesaikan masalah, tetapi juga memiliki kemampuan untuk melakukan penemuan dan inovasi dengan kecepatan dan skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Komputer kuantum dengan kemampuannya untuk melakukan perhitungan pada skala yang jauh lebih besar dan lebih cepat dibandingkan dengan komputer klasik dapat mempercepat perkembangan dan kemampuan AGI ini. Dengan komputasi kuantum,
AGI dapat memproses dan menganalisis data dalam jumlah besar dengan kecepatan dan efisiensi yang luar biasa, memungkinkan penemuan dan terobosan baru dalam berbagai bidang. Kita berbicara tentang terobosan medis dan teknik yang akan memakan waktu ribuan tahun bagi manusia dan kemampuan komputasi saat ini untuk melakukannya. Di era ini, AGI sangat efisien dalam memperbaiki dirinya sendiri dan mengenali dirinya sendiri seperti halnya kecerdasan super. Kita masuk ke tahun 2024-5, era perlambat penuaan. Tahun 2045, Artificial Super Intelligence atau kecerdasan super buatan mencapai sesuatu yang luar biasa. ASI memiliki kemampuan kecerdasan yang jauh melampaui kemampuan kecerdasan manusia. Perpaduan komputasi kuantum dan kemampuan ASI, kecerdasan buatan tingkat lanjut ini telah berhasil membuat penemuan baru di biologis manusia yang memungkinkan ASI untuk membuat modifikasi genetik ke manusia sehingga bisa membalikkan atau menghentikan proses penuaan, peremajaan sel, atau teknologi lainnya yang dapat memperpanjang umur dan mengurangi efek penuaan pada tubuh manusia. Bayangkan hidup selama 300 tahun lebih, ASI telah memecahkan kode penuaan, membuatnya mungkin untuk memperpanjang umur manusia secara dramatis. Kita masuk ke tahun 2050, zaman kelimpahan, Age of Abundance. Tahun 2050 kita mencapai zaman kelimpahan. Kecerdasan buatan tingkat lanjut telah berhasil membuka atau memasuki suatu era di mana kelimpahan sumber daya, pengetahuan, dan kemungkinan-kemungkinan lainnya menjadi kenyataan. Mungkin melalui penemuan, inovasi, atau optimasi yang memungkinkan distribusi sumber daya yang lebih efisien, produksi yang lebih berkelanjutan, atau solusi baru untuk masalah-masalah global. Segala sesuatu bisa didapatkan hampir gratis berkat ASI. Di era ini, Universal Basic Income menjadi kenyataan. UBI atau Universal Basic Income ini adalah konsep kebijakan di mana setiap individu dalam suatu komunitas atau negara menerima jumlah uang tertentu secara teratur tanpa syarat. Tujuan dari UBI ini adalah untuk memberikan jaminan keuangan dasar kepada semua orang, terlepas dari status pekerjaan, pendapatan, atau keadaan lainnya, sehingga mengurangi kemiskinan dan tidak kesetaraan. UBI ini solusi potensial untuk mengatasi masalah pengangguran dan ketidaksetaraan yang dapat diperparah oleh penggantian pekerjaan manusia dengan mesin, AI, dan perangkat lunak. Dengan penerapan UBI, orang-orang yang kehilangan pekerjaan akibat AI dan otomasi dapat tetap memiliki sumber pendapatan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Di era ini juga sebagian besar pengalaman kita sekarang adalah virtual. Ini adalah dunia dengan kemungkinan yang tak terbatas. 2060 bergabung dengan ASI. Tahun 2060, garis antara manusia dan mesin mulai kabur. Di tahun ini, manusia pertama bergabung dengan ASI. Orang-orang mulai menggabungkan otak biologis mereka dengan ASI. Berhasil menghubungkan otak ke mesin, menunjukkan bagaimana manusia dan kecerdasan buatan super ASI mulai bergabung, menciptakan hubungan yang sangat erat antara keduanya. Orang pertama yang bergabung dengan ASI memulai zaman baru di mana kita bisa menggabungkan pikiran kita dengan kekuatan komputer ASI, memungkinkan kita untuk memindahkan sebagian dari pikiran kita ke internet. Ini adalah awal dari cara hidup yang benar-benar baru, di mana kita bisa mengalami dan mengetahui lebih banyak hal, mengubah cara kita melihat kehidupan dan dunia. 2070, keseluruhan konektom manusia dipetakan. Istilah human connectome dalam bahasa Indonesia sehari-hari bisa diartikan sebagai peta koneksi otak manusia atau struktur jaringan otak manusia. Ini mengacu pada upaya untuk memetakan seluruh jaringan saraf di otak manusia, termasuk bagaimana sel-sel saraf atau neuron saling terhubung dan berkomunikasi. Ini adalah pencapaian monumental karena ini mewakili pemahaman komprehensif mengenai konektivitas struktural dan fungsional dalam otak. Pada tahun 2070, kita telah memetakan seluruh konektom manusia. Kesadaran manusia menjadi digital, mengimplikasikan bahwa dengan pemetaan lengkap dari konektom, ada kemampuan untuk mendigitalkan kesadaran manusia.
Ini berarti bahwa esensi dari pikiran, pengalaman, dan kesadaran manusia dapat diubah menjadi format digital yang berpotensi memungkinkan untuk diunggah, disimpan, atau bahkan dipindahkan antara substrat yang berbeda, baik itu biologis atau buatan. Hal ini memungkinkan individu memiliki opsi untuk mencapai bentuk keabadian dengan melestarikan kesadaran mereka dalam medium digital, berpotensi memungkinkan mereka untuk eksis secara tak terbatas selama medium digital tersebut terjaga. 2100. Sebuah perbatasan baru antara manusia dan AI adalah satu. Dan akhirnya kita mencapai tahun 2100, di mana AI mendominasi bumi dan sedikit manusia biologis yang tersisa. Dan mereka memilih untuk tinggal di zona bebas AI. Di era ini, AI bahkan mencari untuk mengkolonisasi sistem bintang lain. Well, kita memang gak akan ada yang tahu bagaimana masa depan akan terjadi. Aku sendiri tetap percaya kalau AI akan bisa berdampak yang positif untuk manusia ke depannya. Hanya saja, penting bagi regulator untuk segera meregulasi sebelum hal-hal yang mungkin tidak diinginkan bisa kejadian ke depannya. Kalau kalian bagaimana? Kalian melihat AI ini sebagai sebuah harapan atau ancaman?